Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ya, Kaisar Giok menurut dan pergi. Pria bersisik ungu berjubah hijau mengerutkan kening di istana, bergumam, bumi? Apa yang istimewa dari planet kehidupan ini, bahkan orang-orang dojo kapak besar pun tergila-gila padanya. Alam semesta virtual, wilayah primal Gunung Yuxiang, Villa Luo Feng. Dalam studinya, Luo Feng sedang berbicara dengan gurunya Kaisar Truyan di layar. Itu pasti aneh. Truyan menggosok dagunya di layar, karena dia penasaran. Bahkan jika ksatria si Huo itu telah pergi ke dunia Laos, rumah dari ras tanduk emas, dia akan menerobos masuk dan bahkan tidak peduli dengan doyan mereka dan seterusnya. Sebagai seorang jenius mutlak, dia sangat arogan. Namun, baginya untuk menunjukkan kesopanan kepada Pang sepertimu, sungguh aneh. Aku juga berpikir begitu. Luo Feng tidak berdaya. Pasti ada alasannya. Truyan berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada gunanya memikirkannya. Karena dia sopan padamu, setidaknya alasan dibaliknya pasti bagus, seharusnya tidak buruk. Jangan repot-repot, berlatihlah dengan baik dan cepat melangkah ke level penguasa sektor. Itulah level yang paling penting untuk pelatihan Anda, itu juga level yang akan menentukan nasib Anda. Luo Feng mengangguk berat. Setelah kejadian ini, dia jelas merasakan betapa kecilnya dia. Jika dia telah mencapai level puncak penguasa sektor, dan dikombinasikan dengan armor prajurit itu, selama dia meningkatkan pemahaman hukumnya beberapa level lagi, dia mungkin tidak memiliki jaminan untuk membunuh level resmi tanpa kematian, tapi dia yakin kekuatannya bisa disamakan dengan 1. Bagaimanapun, kekuatan maksimum armor prajurit sudah membuatnya mendekati 1. Setelah mengobrol dengan gurunya, tiba-tiba, Luo Feng, Kaisar Giok telah meminta telepon. Babata berteriak di bahunya. Luo Feng terkejut. Kaisar Giok, ini adalah salah satu teman dekat gurunya, dan Kaisar nomor 1 tingkat 1 ksatria pedang yang tidak pernah mati. Menerima. Luo Feng bangkit sebagai tanda hormat. Sebuah siluet muncul di layar. Itu adalah Kaisar Giok yang sangat cantik dengan lapis baja giok. Dia berbicara dengan dingin, ksatria itu ingin bertemu denganmu, tunggu saja di vilamu, aku akan segera ke sana. Aku akan membawamu menemui ksatria itu. Ksatria 9 pedang? Luo Feng terkejut, namun dia tetap menjawab dengan hormat, ya. Dalam sekejap, Luo Feng berdiri dengan sabar di halamannya di luar dan menatap seberkas cahaya yang berkedip ke arahnya. Itu adalah Kaisar Giok. Tuhan, kemana kita akan pergi menemui ksatria itu? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu belum mati, maka kita tidak bisa pergi ke Pulau Guntur. Sebagai gantinya, kita akan pergi ke tempat khusus yang telah dia buat. Kaisar Langit melirik Luo Feng. Ikuti aku ke titik teleportasi. Ya, Luo Feng mengikuti. Mereka pertama kali mencapai titik teleportasi sebelum dikirim ke ruang 9 Blade Knight. Alam semesta virtual bagaimanapun juga masih virtual, oleh karena itu mudah untuk membuat ruang yang besar. Sama seperti kompetisi jenius, mereka biasanya diadakan di ruang yang dibuat. Bahkan siaran dojo kapak besar, mereka berada di dalam pulau besar yang dipasang di sana hanya untuk itu. Undiings normal tidak memiliki hak untuk menciptakan ruang mereka sendiri, namun ksatria melakukannya. 9 ruang ksatria pedang. Wow, Luo Feng berdiri di kaki gunung, menatap 9 gunung megah yang menembus awan, dia terkejut. 9 bilah seperti gunung, semuanya mencapai ketinggian ratusan ribu km. Bahkan dengan penglihatannya, Luo Feng hampir tidak bisa melihat siluet pegunungan, gunung tertinggi di tengah adalah yang paling sulit untuk dilihat. Ksatria itu ada di kuil 9 bilah. Kaisar Batu Giok memimpin Luo Feng langsung ke tengah sebagian besar ngarai gunung. Di dalam ngarai ini ada berbagai istana, dan semuanya sangat indah dan indah. Di antaranya, kuil 9 bilah adalah yang paling megah. Kaisar Batu Giok dan Luo Feng mendarat di depan pintu masuk kuil 9 pedang, 2 penjaga abadi yang berdiri di sana bahkan tidak menghentikan mereka. Ikuti aku, Kaisar Giok memimpin dan Luo Feng dengan patuh mengikuti. Seluruh kuil diliputi tekanan. Kaisar Giok berjalan menuju tangga kuil dan membungkuk dengan hormat, ksatria. Ksatria, Luo Feng membungkuk hormat juga. Dalam hal status, Luo Feng mirip dengan tingkat resmi abadi. Karenanya, dia tidak perlu berlutut ketika dia melihat seorang ksatria. Tuan sektor normal atau anggota wilayah awal absolut dan sebagainya, bagaimanapun, harus berlutut sebagai tanda hormat ketika mereka melihat seorang ksatria. Jadi, kamu boleh pergi. Sebuah suara yang jelas terdengar. Ya, Kaisar Giok menghilang. Gemuruh, pintu besar kuil itu tertutup, hanya menyisakan 2 orang di dalamnya. Luo Feng dan ksatria bermata 9. Luo Feng terkejut saat dia merasakan pintu tertutup.
Dia mendongak dan melihat pria bersisik ungu berjubah hijau di singgasana di atas. Aura yang dia pancarkan membuat orang tunduk. Luo Feng, Ksatria 9 bilah menatap ke bawah dan berbicara. Di sini, Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Biarkan aku bertanya padamu. Dia menatap Luo Feng dengan hati-hati dan berkata, apakah ada yang perlu kamu laporkan tentang apa yang terjadi di bumi? Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku benar-benar bingung. Dari apa yang saya tahu, bukan hanya Ksatria Abadi dan Ksatria Sihuo dari Dojo Kapak Besar, ada banyak ksatria lain yang mengirim orang-orang mereka ke bumi. Hanya saja bumi terlalu jauh, maka mereka semua tidak tepat waktu. Dengan begitu banyak ksatria yang memperhatikan bumi dan kamu sebagai pemimpinnya, kamu seharusnya tahu alasannya dengan benar. 9 ksatria pedang mengamati Luo Feng. Tuan Ksatria, Ksatria Abadi dan Ksatria Sihuo datang untuk membeli tanah dari saya, namun mereka tidak memberitahu saya rahasianya. Luo Feng berkata dengan hormat. Jika saya tahu rahasia bumi, saya akan melaporkannya sejak lama dan tidak membiarkan diri saya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Ksatria Pedang 9 dengan hati-hati mengamati tatapan dan ekspresi Luo Feng saat dia berbicara. Akhirnya, dia memutuskan, Luo Feng memang tidak tahu rahasia apapun. Ksatria Pedang 9 segera berseru, berpikir bahwa Dojo Kapak Besar telah menjaga semua rahasia mereka dengan baik, bahkan tidak memberitahu Luo Feng ketika mereka pergi untuk membelinya. Sepertinya benar juga, jika perusahaan alam semesta virtual mengetahui rahasia bumi, dan jika itu sangat penting, mereka pasti akan menyembunyikannya dari Dojo Kapak Besar. Ingat, suara kesatria 9 bilah menjadi serius. Luo Feng membungkuk. Selain pulau yang kamu sediakan untuk Ksatria Abadi, mulai sekarang, tanpa perintah perusahaan alam semesta virtual, tanpa perintahku, kamu dilarang melakukan transaksi apapun tentang bumi. 9 pedang ksatria menekankan, terutama dengan Ksatria Dojo Kapak Besar. Tidak peduli berapa banyak manfaat yang mereka berikan padamu, kamu dilarang menjual tanah. Kamu hanya memberitahu mereka, ini adalah perintah yang diberikan perusahaan kepadamu dan kamu tidak bisa menentangnya. Ya, Luo Feng menjawab dengan hormat. Lanjutkan, Ksatria 9 bilah melambaikan tangannya. Luo Feng menghilang dari kuil, dia telah meninggalkan alam semesta virtual. Ksatria Pedang 9 mengerutkan kening, bergumam, rahasia. Mereka benar-benar menyimpan rahasia, lalu mereka bisa menyerah untuk mendapatkan bumi. Setelah bertemu dengan 9 pedang, terutama setelah mendengar perintah terakhirnya, Luo Feng sangat mudah memahami alasannya. Jelas eselon atas Dojo Kapak Besar mengetahui rahasia bumi dan perusahaan alam semesta virtual tidak. Oleh karena itu, keduanya mengalami kebuntuan. Tanpa mereka memberitahu perusahaan tentang rahasianya, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk mendapatkannya. Luo Feng, pesan Hong. Tidak lama setelah mengobrol dengan 9 Black Knight, Luo Feng menerima email dari Hong, menjadwalkan pertemuan di 9 Star Bay. Alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Di halaman yang sepi, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir berjubah putih berkumpul. Bumi benar-benar kacau, Dewa Petir berseru. Saat aku tidak di sini, segalanya menjadi kacau. Ini masih akan berantakan denganmu di sini. Hong tersenyum. Masalah ini sangat kompleks, ini melibatkan para ksatria dan sebagainya. Kamu tahu tentang itu, kakak? Luo Feng tampak terkejut pada Hong. Hong tersenyum dan mengangguk, ketika miliaran orang disimpan di dunia, beberapa teman menghubungi saya melalui jaringan alam semesta virtual dan memberitahu saya tentang hal itu. Saya sangat terkejut, dan setelah menyelidiki sedikit, saya tahu tentang Ksatria dan Ksatria Sihuo. Bagaimana dia mengirim pakaiannya ke bumi? Dewa Guntur bahkan tidak mengerti betapa istimewanya kata-kata ini. Namun Luo Feng terkejut. Kamu bisa memeriksa hal-hal seperti itu? Luo Feng menatap tak percaya. Dojo Kapak Besar adalah organisasi elit seperti perusahaan alam semesta virtual. Masalah internal diatur dengan sangat ketat. Posisi dan otoritas dipisahkan dengan sangat jelas, tingkat yang berbeda memiliki jumlah otoritas yang berbeda. Untuk dapat memeriksa bagaimana Ksatria Sihuo mengirim beberapa mayat hidup ke bumi, ini luar biasa. Tidak apa-apa sekarang kan? Hong tersenyum. Tidak apa-apa, semua orang telah dikembalikan ke bumi. Luo Feng masih menatap Hong dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan menanyakan hal ini, tapi aku akan menanyakan tentangmu dan Ksatria Sihuo. Mereka tidak terlalu merepotkanmu kan? Tanya Hong. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kurasa begitu, seru Hong. Memiliki Master Void Gold sebagai dukungan pasti adalah hal yang baik. Dia hampir tidak mengatakan beberapa patah kata kepada Ksatria Sihuo dan dia benar-benar mendengarkan dengan patuh. Tuan emas kosong, Luo Feng menatap, siapa itu? Dewa Guntur berjubah putih tampak terkejut pada Hong. Ksatria Sihuo, itu adalah makhluk yang membuka negara alam semesta. Untuk dengan patuh mendengarkan kata-kata Master Emas Void, betapa menakutkannya orang ini.
Tuan Emas Kosong, saudara ketiga, kamu harus tahu tentang dia. Hong tertawa. Kami berdua pernah ke kota kekacauan utama, Anda harus tahu ada 52 tablet kekacauan utama. Luo Feng mengangguk. Ada satu yang khusus, yang disebut tablet reruntuhan Sky, dan pencipta tablet ini, adalah Master Emas Void yang hebat. Hong tertawa. Itu adalah makhluk mutlak sejati, bahkan para pemimpin negara alam semesta harus berlutut di hadapannya. Luo Feng terkejut. Tablet reruntuhan langit dianggap sangat kuat di antara 52. Menurut tingkat jembatan surgawi, tablet ini memiliki 26 tingkat, hanya kurang satu dari 9 tablet alam semesta yang dipelajari Luo Feng. Di peringkat keseluruhan, itu termasuk dalam 10 besar. Tablet kapak besar adalah yang pertama, tablet alam semesta adalah yang kedua. 52 tablet, setiap pembuat tabel ini adalah pilar kemanusiaan yang sebenarnya. Tuan Emas Kosong, ini. Luo Feng tampak terkejut pada Hong. Kakak, bagaimana Anda mengenalnya? Keberuntungan. Hong tertawa. Luo Feng tercengang. Pertemuannya sudah tidak buruk, setelah menerima bimbingan dari para pemimpin istana Tianxi saat itu, dan bahkan berbicara dengan ksatria abadi. Namun, dia tidak berharap kakak laki-lakinya Hong memiliki koneksi dengan Master Emas Void. Itu adalah makhluk yang menciptakan tablet kekacauan utama. Dalam imajinasi Luo Feng, 52 pencipta tablet adalah 52 terkuat dalam sejarah umat manusia. Bahkan jika tebakannya salah, itu tidak akan terlalu jauh. Dan tablet reruntuhan Sky termasuk di antara 10 besar. Seberapa kuat itu? Kemanusiaan adalah ras puncak, dan salah satu dari 10 teratas di antara seluruh ras puncak. Makhluk seperti itu membuat orang lain bergidik di dalam. Keberuntungan apa? Luo Feng bertanya. Kakak laki-laki, Dewa Petir juga menatap. Saya mendengar Anda berbicara tentang 52 tablet sebelumnya. Mereka yang mampu membuat tablet itu semuanya adalah makhluk absolut dari era yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda benar-benar mengenal makhluk seperti itu. Sebenarnya, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir semuanya adalah semut di alam semesta. Sulit dipercaya bahwa semut seperti itu tahu makhluk puncak seperti itu. Biarkan aku menjelaskan keberuntungan itu padamu. Hong tersenyum dan berseru. Saat itu ketika saya mengambil bagian dalam kamp pelatihan elit khusus, saya akhirnya direkrut ke inti dojo kapak besar, juga melanjutkan ke kota kekacauan utama untuk berlatih. Bukankah saya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya keluar dari kota? Luo Feng dan Dewa Petir mengangguk. Setelah meninggalkan kota, aku ditempatkan untuk menerima pengasuhan dari dojo kapak besar. Hong menghela nafas. Dan baru kemarin, aku merasakan dorongan untuk mencoba pulau fantasi. Setelah upaya itu, semuanya terjadi. Luo Feng dan Dewa Petir menahan napas. Pulau fantasi. Dengan kekuatan mental kakak laki-laki mereka, seberapa jauh dia bisa pergi? Namun tekanan kesadaran pulau fantasi lebih menakutkan saat semakin jauh. Bahkan kakak laki-laki mereka seharusnya tidak bisa melangkah terlalu jauh. Saya melewati setiap pulau demi pulau, seru Hong. Itu sangat kuat, semakin sulit saat aku semakin jauh, tekanan kesadaran itu menakutkan, bahkan untukku. Aku dipaksa sampai batasku, akhirnya berhasil mencapai pulau ke-21 dengan banyak kesulitan. Tapi, sayang sekali itu saya gagal di sana. Luo Feng tercengang. Kakak, kamu benar-benar gagal? Dewa Petir penasaran. Kakak kedua, apa yang kamu tahu? Luo Feng mengutuk, menatap tak percaya pada Hong. Kamu berhasil mencapai level 21? Tinggal satu langkah lagi dan kamu akan menyelesaikannya? Hong mengangguk. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tekanan kesadaran menjadi lebih menakutkan. Pada tingkat 10, itu sudah merupakan tekanan kesadaran abadi, dan yang ke-21 adalah seorang ksatria. Kakak, Anda hanya di tingkat alam semesta, bagaimana Anda menahan tekanan pulau ke-20? Hong tertawa. Kakak ketiga, izinkan aku bertanya padamu, tanya Hong. Saat itu, ketika Anda berada di tingkat alam semesta, seberapa jauh Anda berhasil? Saya berhasil mencapai pulau ke-10 dan gagal, kata Luo Feng. Puncak penguasa sektor bahkan mungkin tidak melewati pulau ke-9, namun kamu melewatinya di tingkat alam semesta, mengapa? Tanya Hong. Jika kita mengabaikan ilusi di baliknya, bagaimana kamu bisa menahan tekanan kesadaran? Luo Feng menjawab, kemauan saya adalah jenderal, kesadaran adalah para prajurit. Dengan kemauan memimpin, hati saya seperti pisau, secara alami kesadaran dan kemauan saya dipadatkan menjadi batu dan dengan kuat menahan tekanan. Hong tertawa, melawan tsunami tekanan kesadaran, Anda tahu bagaimana memadatkan tekad dan kesadaran Anda menjadi batu. Ini dianggap sebagai tingkat pertama dari 3 tingkat keadaan mental. Namun, alasan mengapa Anda gagal adalah karena Anda telah mencapai batasnya, terlalu tegas dan pantang menyerah.
Jika latihan kondisi mental Anda berada di level saudara kedua Anda, yang mampu beradaptasi, maka itu akan berbeda. Dengan tingkat kondisi mental itu, melawan arus tekanan, Anda akan menjadi lembut dan lembut, keras bila perlu, namun lembut saat dibutuhkan. Beradaptasi dengan setiap situasi, Anda secara alami akan mampu melewati tekanan. Tentu saja, mencapai manusia dan alam tingkat 2 ini sebagai satu, harmoni yang sempurna, itu hanya akan membawamu ke pulau ke-14 dan ke-15. Tekanannya menjadi lebih mengerikan setelah itu. Bahkan level 3, jantung tanpa batas, mencakup semua, tekanan berada dalam batasku. Tanpa batas di dalam, aku secara alami tidak akan hancur karena tekanan. Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Namun, sayang sekali saya baru saja menembus ke level 3, belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu saya gagal di pulau ke-21. Luo Feng berkedip keras. Berengsek, kakak laki-lakinya tidak masuk akal. Ketika saya gagal di pulau ke-21, eselon atas dojo kapak besar segera mengetahuinya. Ini termasuk Master Emas Void dan pendiri dojo kapak besar, seru Hong. Pendiri hebat memberi perintah untuk mengunci berita ini. Oleh karena itu bahkan para ksatria tidak mengetahui hal ini. Luo Feng mengangguk. Melewati 20 pulau di tingkat alam semesta, ini memang hal yang menakutkan, telah menarik perhatian para makhluk besar. Pendiri segera menerima saya sebagai murid. Hong tersenyum. Namun, pendiri agung masih salah satu makhluk terbesar umat manusia. Dia tidak akan punya waktu untuk membimbing saya, maka dia mengatur Master Emas Void untuk mengajari saya terlebih dahulu dan ketika saya menjadi tingkat kaisar abadi, baru kemudian akan saya memiliki hak untuk pergi mendengarkan ajarannya. Hanya dengan begitu saya akan dianggap sebagai murid sejatinya. Saat ini saya sama sekali tidak dianggap sebagai muridnya. Luo Feng benar-benar tercengang. Pertemuan yang ajaib. Pertemuan yang ajaib. Saat itu selama kompetisi jenius, bahkan Bolan tidak memiliki hak untuk belajar dari para ksatria. Hanya Rong Jun yang berhasil mendapatkan guru ksatria, dan dia sendiri berada di bawah Kaisar Truyan. Dapat dilihat bahwa para ksatria bangga dan malas menerima para jenius sebagai murid. Dia tidak berharap kakak laki-lakinya Hong benar-benar melebihi segalanya. Dia menjadi murid dari pendiri dojo kapak besar terkuat umat manusia. Meskipun hanya dalam nama, itu sudah mengesankan. Setidaknya sekarang dengan Hong menerima bimbingan dari Master Emas Void, dan kemudian setelah dia menjadi tingkat kaisar abadi, dia bisa melanjutkan untuk diajar oleh pendirinya sendiri. Kakak, pendiri Huge Axe Dojo. Tabletnya menempati urutan teratas di antara 52 tablet. Luo Feng menatapnya. Itu hanya karena usahaku di Pulau Fantasi. Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun pelatihan kondisi mental tidak melakukan apapun pada pelatihan Anda, itu tetap kosong dan tidak berwujud. Selama pertempuran sejati, seseorang bergantung pada energi roh dan energi genetiknya, kekuatan nyata yang sebenarnya. Bahkan jika kondisi mentalku kuat, seorang penguasa sektor masih bisa membunuhku hanya dalam satu gerakan. Ini bertindak sebagai pendukung, hanya kekuatan sejati yang mutlak, seru Hong. Luo Feng tersenyum. Dewa Petir tertawa. Berhenti berakting. Dewa Petir tertawa. Dengan serius, Luo Feng juga tertawa. Jika keluarga Jisi pejabat salju perak mendapat kabar bahwa kamu menjadi murid pendiri, menerima bimbingan dari Master Emas Void, mereka akan menjadi gila karena penyesalan. Hong tertawa acuh tak acuh. Hong telah melampaui segalanya, dukungannya sekarang mengejutkan. Tuan Emas Void telah memberitahuku sebelumnya. Hong menggelengkan kepalanya, memahami undang-undang memiliki persyaratan besar untuk menyatu dengan mereka, beberapa mungkin memahami ratusan hingga ribuan kali lebih cepat daripada yang lain, karena pemahaman mereka lebih dalam dan lebih jelas. Sayang sekali pemahaman saya hanya dianggap tidak buruk. Namun itu masih ratusan hingga ribuan kali lebih buruk daripada jenius mutlak sepertimu, saudara ketiga. Dan dengan dukungan pelatihan kondisi mental yang baik, aku paling banyak bisa meningkatkannya 2 hingga 3 kali. Namun itu masih tidak berarti dibandingkan dengan para jenius. Hong tertawa. Tuan Emas Void bahkan mengatakan bahwa waktu pelatihan saya akan sangat lama. Luo Feng dan Dewa Petir mendengarkan dengan seksama. Pelatihan kondisi mental saya tinggi, dan hampir semua ilusi tidak berpengaruh pada saya. Oleh karena itu, dia merancang jalan untuk saya tuju, sebagai pejuang ilusionis. Hong tertawa, menyerang secara fisik bersama dengan ilusi. Ini adalah rute terbaik bagiku. Pejuang ilusionis, Luo Feng dan Dewa Guntur sama-sama tercengang. Kakak laki-laki, Dewa Petir terkejut. Dengan kondisi mentalmu di level itu, jika kamu menggunakan ilusi, siapa yang bisa menahannya? Hong tertawa, meskipun posisi saya tinggi sekarang, untuk melindungi saya, semuanya telah dirahasiakan. Saya masih anggota terluar, bahkan para ksatria tidak tahu tentang ini. Luo Feng mengangguk, merasa senang untuk kakak laki-lakinya. Bakat 2 saudara laki-lakinya jauh dari miliknya.
Mereka paling mahir dalam kondisi mental, dan kakak laki-lakinya menggunakannya untuk melompat jauh ke depan. Namun, seorang guru tetaplah seorang guru, agar muridnya menjadi kuat, dia harus berlatih selangkah demi selangkah. Saudara kedua, Hong memandang Dewa Guntur. Dewa Petir tercengang. Saya juga merekomendasikan Anda ke Master Emas Void, mengatakan Anda telah mencapai tingkat tinggi dalam pelatihan kondisi mental. Hong tertawa. Dia sudah mengatur agar salah satu muridnya menerimamu, dia akan segera menghubungimu. Dewa Petir menatap dengan mata terbelalak. Luo Feng tidak bisa menahan perasaan senang saat dia melihat saudara-saudaranya. Saat itu di bumi, mereka bertiga memiliki tingkat kekuatan yang sangat dekat. Namun, setelah mencapai tingkat alam semesta, peningkatannya sendiri tidak masuk akal. Dia bahkan mampu membunuh seorang yang tidak akan mati sekarang. Namun kedua saudara laki-lakinya banyak tertinggal, namun, mereka semua memiliki pertemuan mereka sendiri sekarang. Ayo, dua saudaraku, bukan hanya kamu. Ada jenius kemanusiaan lainnya, dan bahkan jenius mutlak dari ras lain yang tak terhitung jumlahnya, beberapa memiliki guru yang kuat, dan yang lain dengan pertemuan ajaib mereka sendiri, yang lain hanya memiliki bakat surgawi. Aku Luo Feng juga pasti akan melebihi manusia yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di puncak. Pastinya, Luo Feng terbakar dengan semangat juang. Hanya ada makna dengan kompetisi. Setelah diserang oleh klan serangga, perspektifnya telah berkembang, begitu pula ambisinya. Kedi, Satria Si Huo, jenius dengan makhluk absolut mengajari mereka? Aku ingin lebih kuat dari mereka semua. Luo Feng bergumam. Tiga bersaudara itu mengobrol di halaman. Kakak laki-laki, Luo Feng bertanya. Mengapa para ksatria dari dojo kapak besar mengirim semua pakaian mereka untuk membeli tanah? Hanya tentang apa itu? Apa rahasia bumi? Bagaimana dengan bumi yang membuat semua ksatria bertindak begitu gila? Anda harus tahu itu kan? Hong mengangguk. Ini aku tahu. Ketika saya melewati 20 pulau fantasi berturut-turut, itu adalah hal yang ajaib. Tingkat alam semesta yang melewati 20 pulau adalah peristiwa yang luar biasa. Itu membuat pendiri dan Master Emas Void memperhatikan, dan mereka dengan cepat mengetahui bahwa Anda dan saudara ketiga adalah keduanya dari bumi. Hong memandang Luo Feng. Kakak ketiga, kamu telah dianggap sebagai jenius dari 10.000 era, dan aku melewati 20 pulau, itu bahkan lebih jarang. Dua jenius dari planet kehidupan yang sama, generasi yang sama. Ini luar biasa bagi mereka, kata Hong. Luo Feng mengangguk. Selama kompetisi jenius saat itu, 1.000 diantaranya dipilih dari 1.008 negara alam semesta. Rata-rata, itu sekitar 1 per negara. Peluangnya sudah cukup rendah. Dan dengan kecepatan peningkatan yang tidak masuk akal dari Luo Feng, dia menjadi jenius langka dari 10.000 era. Itu adalah satu jenius dari 1.008 negara alam semesta, lebih dari 10.000 era. Dan jenius itu berasal dari bumi, seberapa rendah peluangnya? Dan Hong, manusia yang luar biasa, bahkan lebih langka, dan dia juga berasal dari bumi, dan dia berada di generasi yang sama dengan Luo Feng. Karena itu, pendiri dojo kapak besar mengira mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang bumi. Jika tidak, apa kemungkinannya? Dia segera menuju ke bumi untuk memeriksanya, dan dengan itu, dia menemukan rahasia bumi, kata Hong. Luo Feng dan Dewa Guntur menahan napas. Makhluk mutlak, pendiri dojo kapak besar benar-benar datang untuk memeriksa bumi. Rahasia apa? Thunder tidak bisa tidak bertanya. Apa yang dia temukan? Luo Feng juga cemas. Rahasia sebenarnya, itu menakutkan. Hong menekankan. Dewa Petir dengan cepat berkata, bisakah kita mengatakan rahasia ini di alam semesta virtual? Apapun yang kita katakan di sini dapat ditemukan oleh sistem alam semesta virtual. Santai. Hong tertawa. Saat itu ketika saya bertemu dengan pendiri dojo kapak besar, kami mengobrol tentang hal itu. Dan juga ketika saya bertemu dan mengobrol dengan Master Emas Kosong, saya bertanya kepadanya tentang keamanan masalah ini. Dia menjawab bahwa itu benar-benar aman, bahkan jika eselon atas dari perusahaan alam semesta virtual ingin mengetahui beberapa informasi. Tingkat manajemen yang berbeda memiliki tingkat otoritas yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada yang akan terungkap. Kecuali jika Anda adalah pengkhianat kemanusiaan atau bahaya bagi perusahaan, jika tidak perlu khawatir. Luo Feng mengangguk. Perusahaan alam semesta virtual sangat menakutkan. Apakah seseorang berada di dunia internal, negara dewa, alam semesta yang sebenarnya, alam semesta yang gelap atau alam semesta primal, seseorang dapat memasuki alam semesta virtual kapan saja dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan ini adalah surgawi. Jangan repot-repot tentang sistem. Apa rahasia bumi, kakak? Berhentilah membuat kami tegang. Luo Feng bertanya. Hong meletakkan cangkir tehnya dan menekankan. Ketika sang pendiri datang untuk memeriksa bumi, dia menemukan bahwa bumi telah lama direnovasi. Dirombak. Dewa Petir penasaran.
Renovasi apa? Luo Feng bertanya. Pendirinya mengatakan kepada saya, bahwa 1 triliun tahun yang lalu, bumi dirombak oleh makhluk absolut. Planet kehidupan normal biasanya hanya memiliki sumber daya bagi manusia untuk bertahan hidup. Namun bumi sangat istimewa. Selama seseorang lahir di sini, terutama dipengaruhi oleh bumi. Pengaruh tak berbentuk selama masa kehamilan, jiwa mereka akan memiliki evolusi khusus. Luo Feng dan Dewa Guntur menatap dengan mata terbelalak. Evolusi. Salah satu efek evolusi manusia di bumi, adalah di sisi kondisi mental, lebih mudah bagi mereka untuk memahami dan meningkatkan kondisi mental mereka. Hong menekankan, oleh karena itu, dalam sejarah bumi, hanya di Cina saja, ada banyak makhluk suci dengan tingkat kondisi mental yang sangat tinggi. Apa? Keduanya menatap tak percaya? Aku juga tidak percaya. Hong menggelengkan kepalanya dan berseru. Namun pendiri hebat itu menemukan tanda-tanda renovasi dan menyimpulkan identitas makhluk itu. Siapa itu? Luo Feng bertanya. Pendirinya tidak mengatakannya. Namun, ketika dia mengobrol dengan Master Emas Void, saya mendengar intinya. Hong menggelengkan kepalanya. Makhluk hebat itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bahkan Master Emas Void mengatakan dia lebih lemah darinya. Hanya pendiri dojo kapak besar yang bisa menandingi dia. Luo Feng merasa itu luar biasa. Pendiri dojo kapak besar, dia adalah makhluk kemanusiaan yang benar-benar mutlak. Dan makhluk hebat itu benar-benar bisa berdiri sejajar dengannya. Pendiri telah berseru sebelumnya, bahwa makhluk hebat itu sangat mengesankan. Dia pernah menciptakan seluruh ras, menciptakan evolusi tubuh dalam kekuatan, menghasilkan ras kuat yang berevolusi. Satu-satunya kelemahan adalah, dalam hal kondisi mental, mereka lebih lemah. Saya pikir mereka disebut ras Dewa Api, kata Hong. Ras Dewa Api? Dewa Petir curiga. Namun Luo Feng benar-benar tercengang. Rahasia yang diungkapkan Hong terlalu surgawi. Makhluk hebat yang benar-benar menciptakan seluruh ras itu adalah ras Dewa Api? Dia sendiri telah memperoleh papan logam hitam di bumi dan di dalamnya ada kata-kata ras Dewa Api. Itu adalah manual yang digunakan untuk mengembangkan tubuh seseorang. Sekarang setelah dia mendengarnya, dia menebaknya. Menurut pertukaran pendiri dan Master Emas Void, Hong berseru, makhluk hebat itu pernah mengambil sekelompok manusia untuk mengembangkan mereka, akhirnya menciptakan ras baru yang disebut ras Dewa Api. Ras Dewa Api itu berpusat pada evolusi tubuh, tetapi kelemahannya ada pada kondisi mental. Mungkin karena itu, makhluk agung itu merombak bumi. Baginya itu seperti keranjang, dia akan menangkap sekelompok manusia dan menempatkan mereka di bumi, ingin membiarkan banyak generasi manusia berevolusi dan menghasilkan makhluk yang sangat mahir dalam hal itu. Kondisi mental, kata Hong. Pada zaman dahulu kala, bumi bahkan bukan wilayah manusia. Oleh karena itu makhluk besar secara alami dapat memelihara manusianya seperti itu. Namun kemudian, wilayah yang diduduki bumi diambil alih oleh manusia. Oleh karena itu makhluk itu harus pergi. Luo Feng dan Dewa Petir menatap dengan mata terbelalak. Namun Luo Feng mempercayainya. Makhluk ras yang hebat, seperti makhluk yang meninggalkan warisan catatan iblis. Dia juga harus pergi ketika umat manusia mengambil alih wilayah itu. Gunung Iblis dipisahkan menjadi Gunung Es dan Gunung Catatan Iblis, di mana warisan catatan iblis berada di Gunung Catatan Iblis. Luo Feng secara alami curiga ada warisan lain yang tersisa di Gunung Es. Orang harus tahu bahwa alam semesta itu luas dan misterius, menghasilkan triliunan ras. Kemanusiaan hanyalah salah satunya. Secara alami, akan ada beberapa makhluk hebat lainnya dari ras lain. Akan ada yang kuat dan juga yang lemah, yang kuat sebanding dengan yang terkuat manusia. Mereka terlalu kuat. Mereka mampu menciptakan seluruh ras Dewa Api, jadi itu diciptakan oleh makhluk hebat itu. Luo Feng sangat terkejut. Bumi digunakan sebagai tempat pengasuhan untuk memelihara ras lain. Hanya kemudian diambil alih oleh umat manusia. Oleh karena itu, makhluk itu harus pergi. Sulit dipercaya. Dewa Petir menatap dan berkata, ada banyak hal yang tidak bisa dipercaya. Hong tersenyum. Meskipun manusia adalah ras puncak, ada banyak orang lain di alam semesta yang luas, yang bahkan lebih kuat dan lebih kuat, bersama dengan ras menengah dan lemah lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin jika mereka sendirian, mereka lebih lemah dari manusia, namun dengan triliunan ras ditambahkan bersama-sama, siapa yang tahu berapa banyak makhluk absolut yang ada? Luo Feng mengangguk. Ada banyak kekuatan super di sekitar, seperti dewa binatang di dunia sungai darah, seperti pendiri Gunung Iblis, pencipta ras Dewa Api, dan makhluk puncak lainnya seperti pencipta 52 tablet kekacauan utama di kota kekacauan utama. Makhluk-makhluk itu tidak bisa terlalu jauh. Luo Feng dan Dewa Petir jelas masih belum pulih dari keterkejutannya. Makhluk hebat ini telah menggunakan energi yang tak terhitung jumlahnya untuk merombak bumi. Menurut Anda berapa nilai bumi? Tak terbatas. Dewa Petir berkata.
Setidaknya lebih dari negara alam semesta. Luo Feng mengangguk juga. Sebagai anggota dari salah satu makhluk puncak alam semesta, bumi yang direnovasi secara alami adalah harta karun sejati. Dengan bumi sebagai pusat remodeling, 1000 tahun cahaya di sekitarnya dan planet yang tak terhitung jumlahnya telah mengalami remodeling sedikit juga. Seluruh remodeling memiliki bumi sebagai intinya. Hong berkata, oleh karena itu, bumi harus tetap berada di tata surya khusus ini, ia tidak dapat dipindahkan. Saat dipindahkan, ia akan kehilangan atribut khususnya. Bumi yang direnovasi sangat istimewa. Bahkan jika itu rusak, dan dibiarkan dengan sisa-sisa, seiring berjalannya waktu, itu secara alami akan mereformasi dirinya sendiri. Hong tertawa. Pendiri dojo kapak besar juga menemukan selama perjalanan waktu yang panjang, bahwa setelah yang agung ditinggalkan, bumi hampir hancur 12 kali. Namun, berkali-kali ia mereformasi dirinya sendiri. Luo Feng dan Dewa Petir hanya bisa mendengarkan. Meskipun keadaan mental itu penting, itu sama tidak berwujudnya dengan hal lain. Untuk menjadi kuat, ada beberapa persyaratan seperti bakat, kemauan dan sumber daya. Sumber daya mengacu pada teknik pelatihan, guru dan harta lainnya untuk menjadi kuat. Jika seseorang tidak memiliki teknik pelatihan, seperti bumi selama periode nirwana besar, bahkan orang-orang suci pada waktu itu tidak akan dapat bertahan. Bumi masa lalu tidak memiliki hal itu. Bakat, seseorang tanpa bakat mungkin menjadi kuat, tetapi sulit bagi mereka untuk menjadi pejuang mutlak. Yang lain berlatih selama sehari sementara orang itu mungkin membutuhkan waktu 10 tahun, bagaimana mereka bisa membandingkannya? Tekad, bahkan dengan bakat dan sumber daya, jika seseorang tidak memiliki tekad, tidak dapat mengambil kesendirian, mereka tidak akan berhasil. Menjadi kekuatan mutlak membutuhkan kemauan yang ekstrim. Mereka bertiga semuanya penting. Orang dengan kondisi mental yang kuat secara alami memiliki kemauan yang kuat. Dan kesabaran yang cukup. Kondisi mental yang kuat, itu juga bisa digunakan untuk bertahan melawan Illusidel. Oleh karena itu untuk seluruh umat manusia, menempatkan beberapa garis keturunan yang kuat di bumi untuk dipengaruhi olehnya, ketika anak-anak mereka lahir, mereka hanya perlu melatih dan mengajarkannya dengan baik agar kondisi mental mereka dapat dengan mudah naik. Saat itu terjadi termasuk garis keturunan dan bakat, dengan sejumlah besar sumber daya, jumlah pejuang mutlak akan sangat meningkat. Kondisi mental hanyalah asisten untuk menjadi pejuang mutlak, kata Hong. Penampilanku telah mengejutkan eselon atas dojo kapak besar, tetapi penampilan bumilah yang benar-benar memberi mereka kejutan. Lagi pula, ketika seseorang mencapai level Master Emas Void atau pendiri dojo kapak besar, mereka semua memiliki level yang absurd. Kekuatan. Mereka semua bisa menciptakan ras mereka sendiri sementara yang lain mungkin tidak bisa melakukannya. Tentu saja mereka menyadari pentingnya bumi. Luo Feng menghela nafas. Semuanya sudah jelas sekarang. Latar belakang bumi, itu melibatkan makhluk yang hebat. Saya adalah pemimpin bumi, dengan harta seperti itu, saya akan menghadapi banyak masalah lain kali, pikir Luo Feng. Siapa yang peduli, aku akan membiarkan perusahaan alam semesta virtual berurusan dengan dojo kapak besar.